Bab 2679. Berdosa. Layanan khusus. Mileye sedikit malu, pikirannya sedikit tidak murni. Sibana berkata lagi, "Tuan Muda Ye, apakah kamu mau menonton tarian? Hanya 100 nadi alam semesta untuk sekali." Mileye menarik pikirannya dan sedikit tersenyum, "Tidak, kamu pergi saja." Sibana tidak pergi, dia berjalan perlahan ke Mileye, lalu menatap langsung ke Mileye. "Tuan Muda, aku tahu apa yang kamu maksud dengan layanan khusus. Kalau kamu membutuhkannya, aku dapat memberikan layanan khusus." Ekspresi Mileye membeku. Sibana mulai menanggalkan pakaian. Dan pada saat itu, jiwa pedang tiba-tiba menyelimutinya. Sibana menatap Mileye. Mileye tersenyum tipis. "Kenapa?" Sibana terdiam. Mileye memandangi Sibana dan bertanya lagi, "Kenapa?" Setelah terdiam lama, Sibana berkata, "Perempuan memang harus punya rumah. Kalau begitu, kenapa aku tidak mencari rumah yang lebih bagus?" Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye. "Kamu lembut, anggun, tampan, dan juga sangat kuat. Menurutku kamu sangat baik." Berdosa. Mileye menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dia menepuk wajahnya. Anak laki-laki ini sangat berbahaya ketika dia keluar rumah, terutama tipe dirinya, memang terlalu berbahaya. Kalau dia tidak hati-hati, dia akan diincar oleh wanita. Menakutkan. Mileye memandangi Sibana. "Pergilah." Sibana melirik Mileye, tidak berani berbicara lagi, memberi sedikit hormat, lalu mundur. Di langit berbintang, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Polos. Tak satu pun dari wanita ini yang polos. Sama seperti Sibana ini, dia terus menunggu kesempatan yang cocok, lalu menjual dirinya. Tapi dia tidak tahu bahwa hanya kalau dia cakap maka dia bisa layak untuk pria yang cakap. Kalau tidak, kalau jarak antara kedua pihak terlalu besar, dia tidak akan memiliki banyak beban di hati orang lain. Gagasan dipelihara pria itu tidak benar. Mileye tidak peduli dengan Sibana. Quincy sudah memberikan kesempatan kepada pihak lain. Bagaimana pihak lain menggunakannya, itu urusan pihak lain. Memikirkan hal ini, Mileye tersenyum tipis. Dia mengakui bahwa banyak dari idenya dan ide Quincy yang sama. Pada saat itu, gadis ayu itu tiba-tiba muncul tidak jauh di belakang Mileye. Dia memberi hormat, "Tuan Muda Ye, Ketua Paviliun Xianbao, Brody Xiao, mohon bertemu." Mileye sedikit mengernyit. "Ketua Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao dari dunia Xianbao." Gadis ayu itu mengangguk hormat, "Ya." Mileye sedikit mengangguk, "Biarkan dia masuk." Gadis ayu itu membungkuk dalam-dalam. Pada saat ini, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa lebih terkejut lagi. "Ketua Paviliun Xianbao mohon bertemu." Itu memohon untuk bertemu. Mileye mungkin tidak mengetahui posisi Ketua Paviliun Xianbao di dunia Xianbao, tapi dia tahu, boleh dikatakan bahwa kalau Brody Xiao menginjak kakinya, seluruh dunia Xianbao akan terguncang. Sosok kekuatan nyata. Di dunia Xianbao, dia hampir seperti seorang kaisar, objek yang ingin dijilat oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Dan pada saat ini, ketua tiba-tiba memohon menemui Mileye. Gadis ayu itu sedikit bingung. Ternyata Mileye bukan sekedar super VIP biasa. Setelah gadis ayu itu keluar, seorang pria paruh-baya datang ke belakang Mileye. Pria paruh-baya itu mengenakan jubah brokat yang mewah. Ketika dia melangkah ke langit berbintang ini, seluruh langit berbintang sedikit bergetar, tapi kembali normal dalam sekejap. Dewa kuno. Ini adalah dewa kuno yang asli. Mileye juga merasakan tingkatan alam yang sebenarnya dari pihak lain melalui pena kebenaran agung. Brody Xiao memandang Mileye tanpa ragu sedikit pun.
dan memberi hormat, "Salam Tuan Muda Ye." "Tuan Muda Ye." Mileye menoleh untuk melihat Brody Xiao, dan berkata sambil tersenyum, "Panggilanmu cukup menarik." Brody Xiao tersenyum dan berkata, "Suatu kehormatan bertemu klan Yang." Mileye penasaran, "Siapa?" Brody Xiao sedikit tersenyum, "Seorang penatua." Mileye merentangkan tangannya, "Kecuali ayahku, saudara perempuanku, dan beberapa bibi, aku tidak mengenal orang lain di klan Yang." Lanto tersenyum dan berkata, "Mengerti." Dia tahu bahwa Tuan Muda Ye di depannya sedang ditelantarkan. Mileye bertanya, "Senior adalah ranah dewa kuno." Brody Xiao sedikit tersenyum, "Aku tidak berani dipanggil dengan sebutan senior. Tuan Muda Ye bisa memanggil aku dengan Brody Xiao atau Ketua Xiao." Saat dia berbicara, dia berhenti, dan kemudian berkata, "Aku memang alam dewa kuno saat ini." Mileye sedikit penasaran, "Ku dengar ada dewa purba di kota ini." Brody Xiao mengangguk, "Ada satu master tua dari dunia misteri Sekte Langit Hitam, dia sudah ada di dunia Xianbao sepanjang tahun." Setelah Mileye merenung sejenak, dia menatap Brody Xiao, "Apakah kamu datang menemuiku untuk sesuatu?" Lanto tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya datang menemui Tuan Muda Ye. Kalau Tuan Muda Ye membutuhkan sesuatu di dunia ini, silakan hubungi kami kapan saja." Mileye tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Brody Xiao memberi sedikit hormat, "Tuan Muda Ye terlalu sopan. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Tuan Muda Ye. Selamat tinggal." Setelah berbicara, dia diam-diam mundur. Tapi pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti. "Tuan Muda Ye, benarkah ketua klan Sengu Jolin Gu mengancam Tuan Muda Ye? Kalau demikian, apakah Tuan Muda Ye membutuhkan aku untuk menanganinya sekarang?" Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Lupakan. Aku akan melakukannya sendiri." Brody Xiao mengangguk, "Oke." Setelah berbicara, dia berhenti, dan berkata lagi, "Tuan Muda Ye datang ke sini, apakah untuk pelelangan dalam waktu 5 hari?" Mileye mengangguk, "Ya." Brody Xiao membuka telapak tangannya, dan stiker emas hitam tua perlahan melayang di depan Mileye. "Tuan Muda Ye, ini surat undangan VVIP. Setelah kamu datang, tunjukkan saja surat ini." Mileye menyimpan surat undangan itu dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Brody Xiao sedikit tersenyum, "Tuan Muda Ye terlalu sopan." Dengan mengatakan itu, dia memberi sedikit hormat, dan kemudian mundur. Setelah mundur, Brody Xiao datang perlahan ke kamar Jolin Gu. Dia mengetuk pintu dengan ringan, pintu terbuka, dan Jolin Gu muncul di depan Brody Xiao. Brody Xiao sedikit tersenyum, "Ketua klan Jolin Gu, ini Brody Xiao, ketua pavilion Xianbao." Brody Xiao. Jolin Gu tertegun. Adapun Brody Xiao, dia secara alami tahu bahwa dunia Xianbao adalah sosok yang menakutkan dengan banyak kemampuan, dan dia juga dewa kuno asli. Pada saat ini, Brody Xiao membuka telapak tangannya, dan undangan warna emas gelap perlahan melayang di depan Jolin Gu. "Ketua klan Jolin Gu, ini kartu undangan VVIP. Kami menyambut ketua klan Jolin Gu dan Tuan Muda Ye untuk menghadiri pelelangan dalam 5 hari." Mendengar ini, Jolin Gu tertegun. Tapi Brody Xiao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menangkupkan tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Sebelum datang ke sini, dia sudah menyelidiki Jolin Gu dan Mileye. Dia tahu bahwa Mileye dipaksa oleh Jolin Gu, tapi setelah datang ke sini, dia menemukan bahwa itu tampak sedikit berbeda dari yang dia pikirkan. Baru saja dia bertanya kepada Mileye apakah dia ingin berurusan dengan Jolin Gu. Nyatanya, dia hanya ingin melihat sikap Mileye. Jelas, Mileye tidak ingin membunuh Jolin Gu.
Ini sedikit menarik. Karena Mileye tidak berniat membunuh Jolinggu, dia tentu saja harus melakukan hal yang benar. Bagaimana kalau Mileye dan Jolinggu adalah teman, atau ada hubungan yang lainnya? Seringkali, detail kecil dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dan masa depan. Setelah Brody Xiao pergi, Jolinggu melihat kartu undangan VVIP di depannya dan terdiam. Ini adalah undangan standar tertinggi dari Paviliun Xianbao, dan hanya mereka yang memiliki status khusus yang bisa mendapatkannya. Umumnya yang mendapatkan undangan semacam ini pada dasarnya adalah Master Alam Dewa Kuno. Dan sekarang, Ketua Paviliun Xianbao ternyata secara pribadi mengiriminya surat undangan, dan sikapnya sangat hormat. Ketahuilah, dia hanyalah semi-dewa, Brody Xiao adalah dewa kuno. Mileye. Jolinggu menoleh untuk melihat kamar Mileye di kejauhan sambil berpikir. Di langit berbintang, Mileye menarik pikirannya dan duduk bersila di tanah. Praktik. Stabilkan. Sekarang dia harus menstabilkan tingkatan alamnya secepat mungkin. Hanya setelah dia menstabilkan alam Tongsuan barulah dia dapat mempelajari alam dewa kuno. Sasarannya adalah alam dewa kuno, bukan semi-dewa. Selain memantapkan tingkatan alamnya, dia juga masih melatih satu pedang yang menebas ketiadaan, dan kini, alih-alih mengandalkan pedang pemberian ayahnya, dia mengandalkan jiwanya sendiri. Dia menemukan bahwa pedang yang terkondensasi dari jiwa pedang dunia bahkan lebih kuat lagi. Tapi dengan jiwa spiritualnya saat ini, pedang jenis ini hanya bisa terkondensasi ratusan pedang dalam waktu singkat. Tidak banyak, tapi cukup. 3 hari kemudian, Mileye meninggalkan ruangan. Di pintu Paviliun Xianbao, Mileye menatap langit. Hari ini awan tenang dan angin sepoi-sepoi. Dia tidak berlatih sepanjang waktu, tapi memilih untuk menggabungkan kerja dan istirahat. Kerja keras siang malam sungguh membosankan. Hari ini, dia akan mengunjungi Akademi Huaxia. Dia masih sangat penasaran dengan Akademi Huaxia yang didirikan oleh Quincy. Mileye menanyakan lokasi Akademi Huaxia dan bangkit untuk pergi. Saat ini, Jolinggu tiba-tiba muncul di samping Mileye. Mileye menatap Jolinggu, ketua klan, kamu. Jolinggu terlihat tenang, aku ikut denganmu. Mileye tersenyum, apakah kamu tahu kemana aku pergi? Jolinggu berkata, Akademi Huaxia. Mileye sedikit terkejut, lalu tersenyum, karena kamu ingin pergi, ayo pergi bersama. Setelah berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Jolinggu melirik Mileye, lalu mengikuti. Di tengah perjalanan, Mileye tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Jolinggu menatap Mileye, ada apa? Mileye tersenyum dan berkata, aku menantikannya, tapi aku takut kecewa. Jolinggu bingung, kecewa apa? Mileye terkekeh dan berkata, aku khawatir akademi ini berbeda dari yang aku kira. Setelah hening sejenak, Jolinggu berkata, Ketua Paviliun Qin adalah orang istimewa. Mileye sedikit mengangguk, ayo pergi. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di kaki gunung bernama Gunung Huaxia yang tidak terlalu besar. Di persimpangan gunung, ada tanda yang terlihat sangat sederhana dengan 2 huruf besar tertulis di atasnya, Akademi Huaxia. Mileye mendongak, di puncak gunung di kejauhan. Dia melihat gubuk jerami, jumlahnya ratusan, tidak ada satupun bangunan mewah. Melihat pemandangan ini, Mileye tertegun. Apakah ini Akademi Huaxia? Pada saat ini, seorang lelaki tua datang dari belakang mereka berdua. Lelaki tua itu mengenakan kain linen yang sangat sederhana, sepasang sepatu rami di kakinya, dan seikat kayu bakar kering di punggungnya. Saat melihat lelaki tua ini, ekspresi Mileye berdua berubah. Dewa kuno.
Pria tua yang berpenampilan sangat biasa di depannya ternyata adalah dewa kuno. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berhenti. Dia memandang Mileye, dan dia tersenyum tipis. Yang mulia, seharusnya Tuan Muda Ye yang disebutkan oleh ketua paviliun. Mileye mengangguk, tepat. Lelaki tua itu memandangi Mileye dan berkata sambil tersenyum, karisma yang luar biasa. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada pena di pinggang Mileye, pena kebenaran agung. Mileye mengangguk. Lelaki tua itu tersenyum tipis, memalingkan muka, dan berkata, Tuan Muda Ye, ayo masuk ke dalam untuk bicara. Mileye sedikit penasaran, senior, siapa kamu? Pria tua itu tersenyum dan berkata, Wendo, Dekan Akademi Huaxia saat ini. Mileye sedikit terkejut, lalu tersenyum, sejujurnya, Akademi Huaxia berbeda dari yang aku kira. Wendo tertawa dan berkata, Ketua Paviliun mengatakan bahwa untuk anak muda, hal-hal materi mudah membingungkan pikiran, dan semua orang datang ke sini untuk belajar, bukan untuk menikmati. Jadi mahasiswa Akademi Huaxia perlu melakukan semuanya sendiri, bahkan memasak dan mencuci sendiri, termasuk aku sebagai dekan. Mileye sedikit mengernyit, dengan kekuatan kalian, mencuci dan memasak. Wendo menggelengkan kepalanya, di akademi, kamu bisa berlatih, tapi kamu tidak bisa menggunakan kekuatan apapun untuk membuat segalanya lebih mudah. Mileye bingung, kenapa? Wendo tertawa dan berkata, bagaimana kamu bisa mengubah alam semesta kalau kamu tidak merasakan suka duka di dunia? Mileye terdiam. Bersambung.